Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Rasati dengan NIM 2502010202129 dari kelas MJ704. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan jawaban UAS semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Multinational company atau MNC adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis di lebih dari satu negara. Biasanya perusahaan ini memiliki kantor pusat di satu negara, tetapi melakukan produksi, pemasaran, penjualan, atau investasi di negara lain melalui cabang atau anak perusahaan. Teori keunggulan komparatif adalah teori ekonomi yang menjelaskan bahwa setiap negara sebaiknya memfokuskan diri memproduksi dan mengekspor barang atau jasa yang dapat dihasilkan dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, meskipun negara tersebut tidak paling unggul secara absolut. Penjelasan terkait dengan soal tersebut adalah argumen yang menyatakan bahwa munculnya perusahaan multinasional atau MNC telah mendobrak teori keunggulan komparatif muncul karena pola perdagangan modern sudah tidak lagi ditentukan oleh keunggulan alami suatu negara. Menurut teori keunggulan komparatif, negara akan mengekspor barang yang paling efisien mereka produksi berdasarkan sumber daya domestik. Namun, kenyataannya MNC ini memindahkan produksi ke negara manapun yang paling menguntungkan, baik karena biaya buruh yang lebih mudah, pajak lebih ringan, atau akses pasar yang lebih luas. Akibatnya, produksi suatu barang tidak lagi mencerminkan keunggulan negara, tetapi strategi dan keputusan perusahaan global. MNC juga punya keunggulan tersendiri, seperti teknologi canggih, modal besar, dan jaringan internasional yang tidak dimiliki negara. Keunggulan berbasis perusahaan ini memungkinkan suatu negara mengekspor barang tertentu, meskipun negara tersebut sebenarnya tidak unggul dalam faktor produksi menurut teori klasik. Selain itu, rantai pasok global membuat satu produk bisa dirakit oleh banyak negara, sehingga makin sulit menentukan negara mana yang benar-benar unggul. Intinya, perdagangan internasional saat ini lebih digerakkan oleh MNC, bukan lagi oleh perbedaan keunggulan antar negara sebagaimana dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Kemudian untuk proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global adalah dimulai dari ekspor atau exporting, tahap awal masuk pasar, kemudian dilanjutkan dengan perizinan dan waralaba atau licensing dan franchising, kemudian aliansi strategis dan joint venture, kemudian foreign direct investment atau FDI, yaitu mendirikan cabang atau anak perusahaan, kemudian global integration, untuk pengembangan jaringan produksi internasional, dan yang terakhir adalah multinasional atau transnational corporation stage. Untuk penjelasannya masing-masing adalah sebagai berikut. Untuk ekspor, tahap awal masuk pasar, perusahaan memulai ekspansi internasional dengan menjual produk ke luar negeri tanpa melakukan investasi fisik di negara tujuan. Ekspor dapat dilakukan langsung atau melalui perantara atau agen distributor. Tahap ini berisiko rendah dan biayanya rendah. Kemudian perizinan dan waralaba. Pada tahap ini, perusahaan memberikan hak kepada pihak luar negeri untuk menggunakan merek, teknologi, atau proses produksinya dengan imbalan royalti atau biaya lisensi. Langkah ini menunjukkan ekspansi cepat tanpa modal besar, cocok untuk produk bermerek atau teknologi. Kemudian yang ketiga ada aliansi strategis dan joint venture. Perusahaan bekerja sama dengan mitra lokal untuk berbagi modal, teknologi, dan risiko. Joint venture biasanya melibatkan pembentukan entitas baru yang dimiliki bersama. Tahap ini dipilih ketika pasar sulit dimasuki tanpa dukungan lokal atau regulasi mewajibkan kemitraan.
Kemudian selanjutnya ada Foreign Direct Investment atau FDI. Pada tahap ini perusahaan mulai menanamkan modal secara langsung di negara tujuan, misalnya membuka pabrik, kantor regional, atau pusat distribusi. Ini memberikan kontrol penuh terhadap operasi, namun memerlukan investasi besar dan risiko lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada Global Integration atau pengembangan jaringan produksi internasional. Perusahaan mulai mengintegrasikan operasi ke berbagai negara menjadi satu sistem global. Pabrik di negara biaya rendah, pusat riset di negara teknologi tinggi, kantor regional untuk mengelola pasar tertentu. Aktivitas produksi dan distribusi menjadi bagian dari global value chain. Kemudian yang terakhir ada multinasional atau transnational corporation stage. Pada tahap paling maju, perusahaan beroperasi sebagai MNC atau TNC dengan karakteristik keputusan bisnis bersifat global, sumber daya dialokasikan lintas negara, operasi tersebar di banyak wilayah, merek dan produk memiliki standar global namun tetap beradaptasi secara lokal atau globalization. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jawabannya adalah ya. Kurs tetap bisa berfluktuasi cukup tinggi dalam sistem mata uang mengambang terkendali, tapi tidak sebebas sistem mengambang murni. Kemudian saya jelaskan sistem mata uang mengambang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate adalah mekanisme nilai tukar di mana pergerakan kurs dibiarkan mengikuti dinamika pasar seperti permintaan dan penawaran. Namun otoritas moneter tetap turun tangan pada waktu tertentu untuk menjaga agar nilainya tetap stabil. Untuk pertanyaan pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jawabannya adalah ya, karena kurs tetap bisa berfluktuasi cukup tinggi dalam sistem mata uang mengambang terkendali, tapi tidak sebebas sistem mengambang murni. Untuk penjelasannya, kurs bisa saja berfluktuasi cukup tinggi dalam sistem mata uang mengambang terkendali. Meskipun dalam sistem ini nilai tukar dibiarkan mengikuti kondisi pasar, seperti permintaan dan penawaran terhadap mata uang, bukan berarti kurs akan selalu stabil. Jika terjadi guncangan ekonomi, perusahaan sentimen investor atau pergerakan modal yang besar, kurs tetap bisa naik turun dengan cepat. Namun bedanya dengan sistem mengambang bebas, bank sentral tidak membiarkan fluktuasi itu berjalan tanpa batas. Ketika nilai tukar bergerak terlalu ekstrim dan mulai mengganggu stabilitas ekonomi, bank sentral akan melakukan intervensi, misalnya dengan membeli atau menjual valuta asing atau mengatur kebijakan moneter. Jadi meskipun fluktuasi bisa tinggi, ada rem yang digunakan pemerintah untuk mencegah kurs bergerak terlalu liar. Fluktuasi tetap mungkin terjadi, tetapi tidak dibiarkan sampai di luar kendali. Kemudian, alasan-alasan kenapa manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Manajer keuangan dan investor memiliki perhatian besar terhadap neraca pembayaran karena laporan ini menggambarkan kesehatan ekonomi suatu negara, khususnya terkait arus perdagangan internasional dan stabilitas sektor eksternal. Bagi manajer keuangan, kondisi neraca pembayaran berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar mata uang. Apabila terjadi defisit transaksi berjalan secara terus-menerus, tekanan terhadap mata uang domestik dapat meningkat dan berujung pada depresiasi. Situasi tersebut akan berdampak pada kenaikan biaya impor bahan baku, meningkatnya beban pembayaran utang luar negeri, serta resiko selisih kurs dalam laporan keuangan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara. Selain itu, ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat mendorong pemerintah mengambil kebijakan seperti pengetatan moneter, pembatasan devisa, atau kenaikan suku bunga yang pada akhirnya akan mempengaruhi struktur pembiayaan dan biaya modal perusahaan. Bagi investor, neraca pembayaran menjadi indikator penting dalam menilai risiko makroekonomi dan stabilitas investasi di suatu negara.
Surplus neraca pembayaran umumnya mencerminkan daya saing ekspor yang kuat dan arus modal masuk yang sehat, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang dan pasar keuangan domestik. Sebaliknya, defisit yang besar dapat meningkatkan resiko pelemahan mata uang, inflasi, dan ketidakstabilan pasar modal maupun obligasi. Investor asing khususnya sangat memperhatikan neraca pembayaran karena berhubungan dengan kemampuan negara memenuhi kewajiban eksternalnya dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Manajer keuangan maupun investor menggunakan informasi neraca pembayaran sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis terkait pembiayaan, investasi, lindung nilai atau hedging, serta alokasi portofolio internasional. Baik manajer keuangan maupun investor bergantung pada BOP untuk memahami stabilitas nilai tukar, potensi resiko ekonomi, dan arah pergerakan modal global sehingga dapat membuat keputusan bisnis dan investasi yang lebih akurat dan strategis. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk presentasi pada kali ini. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.